Pekerjaan konstruksi beton. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat menjelaskan pengertian backcasting dan tiang perancah. Siswa dapat menjelaskan proses pemasangan tulangan. Siswa dapat menjelaskan cara membuat adukan beton. Siswa dapat menjelaskan proses pengecoran beton. Siswa dapat menjelaskan cara perawatan beton. Pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi beton sendiri telah diatur dalam Peraturan Beton Indonesia tahun 1971. Selain itu, persyaratan kualitas beton juga harus memenuhi Standar Nasional Indonesia Nomor 3 2847 tahun 2002. Backcasting dan tiang perancah. Backcasting merupakan cetakan yang digunakan sebagai acuan untuk membentuk konstruksi beton. Sedangkan tiang perancah adalah konstruksi yang dapat mendukung terlaksananya proses backcasting ataupun menahan beban backcasting tersebut dan beban kerja. Persyaratan penggunaan backcasting dan tiang perancah. Pertama, backcasting dan tiang perancah harus dapat menghasilkan konstruksi akhir yang memiliki ukuran dan bentuk sesuai gambar kerja. Backcasting harus kukuh dan rapat agar tidak terjadi kebocoran pada saat pengecoran beton. Nomor 3, harus diberi ikatan menggunakan kawat bendrat secukupnya untuk menjaga bentuk dan kedudukan acuan. Yang keempat, backcasting harus mudah dibongkar agar tidak merusak beton yang dihasilkan. Kelima, papan backcasting harus bersih dari kotoran seperti serbuk gergaji, potongan kawat bendrat, atau kotoran lainnya. Pemasangan tulangan. Proses pemasangan baja tulangan meliputi pemotongan, pembengkokan, dan perangkaian baja tulangan. Membuat adukan beton. Dalam membuat adukan beton bisa dilakukan secara manual atau secara mekanik menggunakan tilting drum atau molen. Pada proyek skala besar, proses pengangkutan beton dilakukan dengan truk mixer. Pengecoran beton. Proses pengecoran beton dapat dilakukan setelah adukan siap. Pelaksanaan pengecoran dilakukan dengan cara berikut. Pertama, adukan beton harus terisi dengan padat dan membungkus tulangan di dalam cetakan. Lalu, agar hasil pengecoran beton padat dan tidak keropos, adukan ditusuk dengan besi atau kayu atau bambu dan dipukul dengan palu kayu. Yang ketiga, digunakan alat penggetar atau vibrator agar pengecoran betul-betul padat. Lalu, pengecoran dilakukan secara kontinu sampai selesai dan diberhentikan di tempat yang tidak membahayakan. Perawatan beton dan pembongkaran papan acuan. Lindungi beton yang sudah dicor dengan menutupi permukaan beton menggunakan pasir basah atau karton dan karung basah. Setelah beton benar-benar kering dan konstruksinya cukup kuat, maka dilakukan pembongkaran papan acuan dan tiang perancah. Pembongkaran acuan dan tiang perancah biasanya dilakukan pada minggu keempat atau beton sudah berumur 28 hari. Saat pembongkaran acuan tersebut, jika terdapat beton yang keropos, maka harus segera diperbaiki dengan cara ditambal. Di video pembelajaran ini kita bisa merangkum beberapa hal, yaitu
Pekerjaan konstruksi beton dimulai dengan tahap-tahap penyiapan papan acuan dan tiang perancah, pemasangan tulangan, pembuatan adukan beton, pelaksanaan pengecoran, dan perawatan beton, serta pembongkaran papan acuan dan tiang perancah pada tahap akhir. Yang kedua, papan acuan dapat dibuat dari bahan kayu. Untuk hasil yang maksimal dapat menggunakan plat baja, sehingga didapatkan hasil beton dengan permukaan yang lebih halus. Untuk tiang perancah sebaiknya menggunakan scaffolding yang siap rakit. Selain kuat, scaffolding dapat digunakan dalam jangka waktu lama karena lebih awet dari tiang perancah yang terbuat dari kayu ataupun bambu. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya?